Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai tentang klasifikasi persamaan diferensial, membentuk persamaan diferensial, dan solusi persamaan diferensial. Sebelum kita masuk ke materi, kita ketahui dulu apa sih itu persamaan diferensial. Ya, persamaan diferensial atau kita singkat sebagai DP adalah sebuah persamaan yang mengandung turunan dari satu variabel atau lebih variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Nah, artinya persamaan diferensial ini adalah sebuah persamaan yang di dalamnya itu mengandung turunan. Nah, klasifikasi persamaan diferensial itu dibagi menjadi 3, yaitu klasifikasi berdasarkan banyaknya variabel, bebas berdasarkan ordo, dan berdasarkan linearitas. Kemudian kita masuk ke klasifikasi yang pertama, yaitu klasifikasi berdasarkan banyaknya variabel bebas. Yang pertama itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, persamaan diferensial biasa, yaitu sebuah persamaan diferensial yang mengandung turunan biasa dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu buah variabel bebas. Contohnya ada di samping. Untuk contoh yang pertama yaitu dy per dx. Nah, ini y itu diturunkan terhadap x, itu merupakan variabel bebasnya. Kemudian contoh yang kedua, dia juga diturunkan terhadap satu buah variabel bebas, yaitu dia diturunkan terhadap satu buah variabel, yaitu variabel bebasnya x. Kemudian contoh yang ketiga juga sama. Kemudian kita masuk ke bagian 2, yaitu persamaan diferensial parsial atau DPD, yaitu sebuah persamaan diferensial yang mengandung turunan parsial dari satu atau lebih variabel terikat terhadap lebih dari satu variabel bebas. Contohnya ada di samping, yaitu untuk contoh yang pertama itu variabel bebasnya itu ada 2, yaitu terhadap T dan terhadap S. Dan contoh yang keduanya itu variabel bebasnya ada 3, itu terhadap X, Y, dan Z. Kemudian untuk klasifikasi yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan ordo. Nah, ordo dari sebuah persamaan diferensial ini merupakan ordo dari urutan tertinggi yang terdapat pada persamaan tersebut. Contohnya ada di bawah. Untuk contoh yang pertama itu ada dy per dx ditambah 1 per 2x sama dengan 0. Nah, untuk contoh yang pertama ini dy per dx itu adalah turunan tertinggi karena dia ini merupakan turunan pertama. Nah, untuk contoh yang kedua itu merupakan persamaan diferensial biasa. Dia mempunyai ordo 2, yaitu d pangkat 2y per dx kuadrat. Ini turunan tertinggi, yaitu turunan kedua. Untuk contoh yang ketiga itu sama, dia ordonya 2. Kemudian untuk contoh yang keempat itu dia persamaan diferensial parsial yang berordo 1. Untuk contoh yang kelima sama, persamaan diferensial parsial tapi ordonya ada 2. Kita langsung ke klasifikasi berdasarkan linearitas, yaitu persamaan diferensial linier. Misalkan sebuah persamaan diferensial biasa itu fungsi f itu ada x, y aksen, y double aksen sampai seterusnya, yaitu y turunan ke n dari y sama dengan 0. Nah, sebuah persamaan diferensial dikatakan linier itu jika fungsi f itu merupakan sebuah fungsi linier dari variabel y aksen, y double aksen sampai dengan turunan ke n dari y. Nah, bentuk umum dari persamaan diferensial linier ini itu sebagai berikut, yaitu a0 dikali x turunan ke n dari y, kemudian ditambah a1 dikali x turunan ke n min 1 dari y ditambah seterusnya sampai an dikali x turunan dikali x y sama dengan gx. Nah, kita masuk ke materi kedua, yaitu membentuk persamaan diferensial. Nah, jika kita akan membentuk persamaan diferensial itu kita harus mengeliminasi suatu sembarang konstanta. Nah, konstanta muncul itu ketika kita akan menentukan konstantanya itu ada berapa, kemudian kita menurunkannya. Setelah itu ketika konstantanya hilang, baru itu dapat dikatakan sudah membentuk persamaan diferensial. Nah, contohnya itu bentuklah persamaan diferensial dari y sama dengan a sin x ditambah b cos x. Langkah pertama itu kita menentukan konstantanya dulu, yaitu konstantanya itu ada a dan b.
Kemudian kita turunkan persamaannya, yaitu Y sama dengan A sin X ditambah B cos X. Itu kita anggap persamaan yang pertama. Kemudian Y-nya kita turunkan, yaitu menjadi DY per DX sama dengan sin X-nya kita turunkan menjadi A cos X dikurang B cos X. Itu kita anggap persamaan yang kedua. Nah, kemudian kita turunkan keturunan kedua, itu menjadi D pangkat 2Y per DX kuadrat sama dengan negatif A cos X dikurang B cos X. Ini kita anggap persamaan yang ketiga. Nah, kemudian setelah itu baru kita eliminasi atau substitusi ke persamaan 3 ke persamaan 2, yaitu menjadi D pangkat 2Y dibagi DX kuadrat sama dengan negatif A cos X dikurang B cos X. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi menjadi negatif A cos X ditambah B cos X per Y. Kemudian menjadi D pangkat 2Y per DX kuadrat sama dengan negatif Y, atau kita bisa tuliskan yaitu D pangkat 2Y per DX kuadrat ditambah Y sama dengan 0. Nah, baru terakhir yaitu kita membentuk persamaan diferensialnya, yaitu udah diketahui ya, yaitu D pangkat 2Y per DX kuadrat sama dengan negatif Y, atau D pangkat 2Y per DX kuadrat ditambah Y sama dengan 0. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu solusi persamaan diferensial. Nah, solusi yang pertama itu ada solusi umum dan solusi khusus. Kita bahas yang pertama, itu solusi umum, yaitu solusi dari sebuah persamaan diferensial yang di dalamnya itu masih memuat konstanta. Jadi kenapa sih kok bisa muncul konstanta C? Yaitu kan karena persamaan diferensialnya, jika kita akan mencari solusinya itu kita menggunakan salah satu caranya itu mengintegralkan. Nah, jika mengintegralkan berarti kan integral itu ada konstanta C-nya. Kemudian yang kedua, solusi khusus, yaitu sebuah solusi yang diperoleh dari solusi umum dengan C suatu bilangan tertentu yang memenuhi syarat-syarat yang diberikan. Nah, untuk solusi yang kedua yaitu solusi eksplisit dan solusi implisit. Untuk solusi yang pertama, solusi eksplisit, yaitu solusi eksplisit dari sebuah persamaan diferensial order 1 itu bentuknya Y sama dengan fungsi X, Y, di mana persamaan diferensial order 1 ini solusi umumnya dalam bentuk Y sama dengan Y X C. Nah, dapat kita cari dengan mengeliminasi C dari kedua persamaan tersebut. Itu bisa dilihat di bawah ya. Kemudian masuk ke contoh soal, yaitu tentukanlah sebuah persamaan diferensial yang solusi umumnya diberikan, yaitu Y sama dengan C ditambah sin X per X. Kita selesaikan, yaitu Y sama dengan C ditambah sin X per X nya kita ubah ya menjadi C ditambah sin X dikali X pangkat negatif 1. Kemudian kita turunkan Y nya itu menjadi Y aksen sama dengan kita kali itu menjadi cos X dikali X pangkat min 1 ditambah C tambah 1 dikali X pangkat negatif X pangkat 2. Nah, kemudian kita kalikan setiap sisinya, yaitu cos X dikali X pangkat negatif 1 menjadi cos X per X dikurang C ditambah sin X dibagi X pangkat 2. Kemudian kita samakan penyebutnya, yaitu menjadi Y aksen sama dengan X cos X dikurang C ditambah sin X dibagi X kuadrat. Kemudian X kuadratnya kita taruh di sampingnya Y aksen, yaitu menjadi X pangkat 2 Y aksen sama dengan X cos X dikurang C nya kita keluarkan. Kemudian sin X nya kita pindah ruaskan menjadi negatif sin X. Nah, negatif C nya ini kita keluarkan menjadi sama dengannya, yaitu menjadi positif, yaitu menjadi C sama dengan X cos X negatif sin X. Kemudian ini pindah ruaskan menjadi negatif X kuadrat Y aksen. Nah, kemudian baru deh kita substitusi nilai C nya ke persamaan tadi, yaitu Y sama dengan X cos X negatif sin X min X pangkat 2 Y aksen, itu kan C nya ditambah dengan sin X dibagi dengan X, yaitu kita selesaikan sederhanain lagi menjadi Y sama dengan cos X negatif X Y aksen. Nah, jadi persamaan diferensial yang solusi umumnya Y sama dengan C ditambah sin X per X itu adalah X Y aksen ditambah Y sama dengan cos X.
Kemudian solusi yang ketiga yaitu solusi eksplisit dan solusi implisit. Maksudnya untuk yang kedua yaitu solusi implisit. Tadi kan eksplisit, yaitu solusi implisit dari sebuah persamaan diferensial order 1 jika bentuknya itu fungsi f x y sama dengan 0, di mana persamaan diferensial order 1 ini yang solusi umumnya dalam bentuk fungsi f x y c sama dengan 0 dapat kita cari dengan mengeliminasi c dari kedua persamaan tersebut, yaitu bisa dilihat di bawah ya. Kemudian kita masuk ke contoh soal, yaitu tentukanlah sebuah persamaan diferensial yang diberikan solusinya sebagai berikut, yaitu x pangkat 3 negatif cxy ditambah 4 sama dengan 0. Kita selesaikan, kita turunkan terlebih dahulu persamaannya. Nah, untuk x pangkat 3 kita turunkan menjadi 3x kuadrat dikurang c negatif cx y, kita turunkan menjadi negatif cy dikurang cxy ditambah 4 nya kita turunkan menjadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, setelah itu c nya kita keluarkan, yaitu menjadi negatif c dikali y ditambah x y aksen sama dengan 3x kuadrat, kita pindah ruaskan menjadi negatif 3x kuadrat. Kemudian c nya kita keluarkan supaya menjadi sama dengan, yaitu menjadi c sama dengan 3x pangkat 2 per y ditambah x y aksen. Kemudian setelah itu kita substitusi nilai c ke persamaan tadi, yaitu menjadi x pangkat 3 dikurang c nya berapa tadi, yaitu c nya kan 3x kuadrat per y ditambah x y aksen dikali dengan x y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita kalikan semua ruasnya dengan y ditambah x y aksen, itu menjadi x pangkat 3 dikali y ditambah x y aksen dikurang 3x pangkat 3y ditambah 4 dikali y ditambah x y aksen sama dengan 0. Kemudian kita sederhanain lagi menjadi x pangkat 4 ditambah 4xy dikali y aksen dikurang 2x pangkat 3y ditambah 4y sama dengan 0. Nah, jadi untuk persamaan tadi yaitu x pangkat 3 negatif cxy ditambah 4 sama dengan 0 itu adalah solusi umum dari persamaan diferensialnya, yaitu x pangkat 4 ditambah 4x dikali y aksen dikurang 2x pangkat 3y ditambah 4y sama dengan 0. Oke, baik, itu tadi penjelasan materi yang telah dibahas. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata atau penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.